Bagaimana dengan hati ini? Bagaimana dengan emosi ini? Nah, ini yang ingin saya bahas ya. Ini masuk ke understanding basic emotion. Barangkali nanti Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa di kolom chat aja sampaikan pertanyaannya. Kalau nanti tidak sempat dijawab pertanyaannya, mungkin kita bisa berdiskusi di Instagram saya. Tadi jangan lupa follow ya, Instagram @zainpermana, atau bisa subscribe di channel YouTube, ada banyak penjelasan terkait diri, relasi, dan psikologi di situ. Sekalian promosi ya, mumpung banyak audiensnya. Alhamdulillah. Selanjutnya, saya akan bahas tentang understanding basic emotion. Kita udah punya 4 error mempersepsi. 4 error ini otomatis ngaruh ke emosi kita. Nah, yang seringkali kita salah mempersepsi soal emosi adalah begini. Yang pertama tentang beda antara emosi, perasaan, dan mood ya. Saya perlu jelaskan bedanya dulu. Emosi itu bukan berarti marah. Jadi, ih, gitu aja emosi lu. Bukan, emosi itu bukan marah. Gitu. Jadi emosi itu ada 5 dasar emosi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di setelah ini ya. Tapi emosi itu gini, emosi itu pengertiannya adalah ketika sesuatu terjadi pada diri kita, ketika kita mengalami satu kejadian, satu peristiwa, kita meresponnya. Responnya itu bukan berupa pikiran, tapi responnya juga bukan berupa perilaku, tapi responnya memunculkan satu hal, namanya emosi. Jadi misalkan kita lagi jalan, ada peristiwanya apa? Kesenggol. Kesenggol. Lalu kita ngerasa marah. Nah, respon terhadap senggolan itu emosi namanya, emosi marah. Nah, kalau marah ini kemudian berlanjut dan bertahan lebih lama, ya, masuk ke dalam pikiran, jadinya apa? Jadinya perasaan, gitu ya. Jadi kalau tadi namanya emosi, itu merespon satu kejadian, namanya emosi. Jadi ketika kita ada kejadian, lalu kita tring, muncul satu perasaan pada diri kita, itu namanya emosi. Sifatnya apa? Sesaat. Kalau perasaan, dia bertahan lebih lama. Katakanlah sebuah kejadian di mana kita datang ke sebuah ruangan, di ruangan tersebut ada lawan jenis yang, wow, menarik, amazingly gorgeous, dan very very beautiful, misalkan gitu ya. Ada emosi suka. Tapi kemudian ketika keluar ruangan, masih bertahan nih sukanya ini. Si sukanya ini, rasa sukanya ini masih bertahan. Ah, kalau rasa sukanya masih bertahan, sukanya ini bukan lagi emosi, tapi perasaan. Nah, lalu rasa suka ini berpengaruh, bertahan sampai berhari-hari, membuat mood kita jadi lebih bagus, membuat kinerja dan aktivitas harian kita jadi lebih oke. Bukan lagi rasa suka ini bukan cuman feeling, tapi jadi mood. Jadi mood itu bertahan lama. Jadi bedanya emosi, perasaan dengan mood adalah dari durasinya. Emosi hanya sesaat, perasaan ketika masuk dan terngiang-ngiang dalam pikiran. Mood itu ketika si rasa ini bertahan lama dan mempengaruhi aktivitas dan kebiasaan kita sehari-hari. Ya. Jadi itulah bedanya antara apa? Emosi, perasaan, dan juga mood. Gitu. Dan emosi dasar ini ada 5. Jadi rasa itu, kalau rasa ini bertahannya sebentar namanya emosi. Emosi sesaat. Tiba-tiba marah, aku punya rasa marah. Tapi bertahan sesaat, itu namanya emotion. Kalau marah ini kemudian kita pikirin, kurang ajar, dan kemudian kita menjadi grudge, menendam, maka itu jadi perasaan. Jadi perasaan, jadi feeling. Kalau ternyata perasaan yang bertahan ini membuat kerjaan kita nggak benar, ngaruh ke kebiasaan, bangun tidur jadi telat, makan jadi nggak enak, itu jadi mood ya. Makanya rasa cinta yang membuat makan nggak enak, tidur tak nyenyak, itu mood, bukan emosi. Sampai sini mudah-mudahan paham tentang kind of emotion. Jadi dari durasinya kita bisa bedakan 3. Ada emotion, emosi, yaitu respon langsung sesaat terhadap satu kejadian. Feeling ketika kejadian yang kita respon itu agak lama bertahannya dan masuk ke pikiran, mulai terngiang-ngiang dalam pikiran. Kalau mood itu mulai mengganggu kebiasaan. Oke, atau berpengaruh ke kebiasaan. Bisa jadi mengganggu, bisa jadi membantu. Gitu. Nah, ini ada wheel of emotion ya. Ada banyak banget, ada banyak perbedaannya. Jadi sebetulnya nanti aku jelas 5 ya. Jadi ibarat warna, jadi kita itu paling mudah mendefinisikan emosi, mengibaratkan atau mensimbolkan dengan warna. Warna itu punya gradasi atau warna itu punya 3 warna utama.
yaitu RGB ya, red, green, and blue. Bener nggak ya? Bener kan RGB ya? Merah, hijau, dan biru. Maka gabungan antara merah dan biru akan jadi apa? Gabungan antara hijau dan merah akan jadi apa? Nah, sama juga emosi itu seperti itu. Jadi ada 5 dasar emosi. Jadi ini sebetulnya kurang tepat ya. Ini udah dipisah. Tapi sebetulnya ada 5 dasar emosi. 5 basic of emotion yang akan saya jelaskan. Sebentar, kita akan jelaskan 5 basic of emotion. Dasar yang pertama adalah sedih. Disimbolkan dengan warna biru. Bapak Ibu sahabat sekalian ya. Kenapa warna biru? Karena di Inggris itu ketika ada kata-kata atau ada kalimat I'm feeling blue. I'm feeling blue. Bukan berarti aku merasa biru ya, bukan, tapi aku sedang merasa sedih. Sedih ini emosi yang pertama. Nanti saya akan jelaskan lebih detail nanti ya. I'm feeling blue. Jadi basic emosi, dasar emosi pertama adalah sedih. Yang kedua adalah disgust atau jijik, ditandai dengan warna hijau ya, disimbolkan dengan warna hijau. Ini saya lagi neliti juga the color of emotion sama the psychology of color psychology. Jadi saya bisa memandang melihat kepribadian berdasarkan warna ya. Nanti ini saya masih teliti lebih lanjut. Ingin berdiskusi tentang ini ya jangan lupa follow Instagram dan juga channel YouTube ya. Yang kedua adalah jijik atau disgust. Yang ketiga adalah anger atau marah. Ditandai dengan warna merah nih. Saya di layar mukanya jadi agak kemerahan ya, kepantul layar laptop. Asik banget nih warnanya. Yang selanjutnya adalah fear. Fear, ya, takut. Takut itu berarti yang keempat. Yang terakhir adalah joy, kuning, bahagia gitu. Jadi ada 5 basic emotion. Ada fear, disgust, sad, joy, dan juga anger ya, marah gitu. Ini 5 dasar emosi. Ini ingin saya tanyakan dan mudah-mudahan jadi refleksi. Kira-kira takut itu emosinya baik atau buruk? Takut itu emosi positif apa negatif? Jijik, jijik ini emosi positif atau negatif? Ya. Jijik yang hijau ini emosi positif apa negatif? Sedih, emosi negatif apa positif? Marah, emosi positif apa negatif? Bahagia, joy, happiness, emosi positif apa negatif? Saya tanyakan ini ke hampir 1.000 responden di Instagram lewat fitur Ask Me Question. Mereka banyak menjawab bahwa fear ini negatif, disguise ini negatif, sadness ini negatif, anger ini negatif, joy ini positif. Kok gitu ya? Coba, berarti Allah itu, Tuhan itu menciptakan 5 dasar emosi yang membuat kita peluang untuk bahagianya kecil dong. Cuman 20%, ya nggak? Bener nggak? Apakah berarti Tuhan tidak adil? Hanya menciptakan emosi yang positifnya cuma 1, 1/5-nya aja. Ketika peluang untuk bahagia itu cuma 20%. Apakah seperti itu? Bisa nggak ya seperti itu? Hmm? Ternyata bukan itu, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Makanya di sharing kali ini saya ingin menunjukkan dasar emosi yang paling dasar, bahwa emosi ini semuanya baik buat kita. Tuhan itu, Allah itu menciptakan dasar emosi bukan berarti ingin nyiksa kita bahwa kita akan mengalami yang 4, bukan. Nah, itu kesalahan pertama, bahwa kesalahan pertama itu menganggap bahwa emosi ini ada valensi, ada positif dan ada negatif. Enggak, semuanya positif buat kita. Jadi jangan menganggap bahwa takut itu negatif. No, takut itu ada positifnya, Bapak Ibu sekalian. Jijik itu ada positifnya, Bapak Ibu sekalian. Sedih ada positifnya. Gitu. Itu kesalahan pertama soal merasa. Error pertama soal merasa. Mudah-mudahan di pertemuan ini Bapak Ibu sekalian jadi lebih aware dan lebih paham tentang itu. Kesalahan kedua adalah gini. Ketika kita menganggap bahwa yang baik itu yang joy, maka kita inginnya terus mendapatkan joy dan seolah-olah menghindari yang lain. Makanya kita memendam marah, kita menghindari sedih, kita mengacuhkan jijik, dan enggan bertemu dengan rasa takut. No, semua itu baik buat kita. Karena Allah,
Tuhan akan mempergilirkan rasa ini. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan hanya satu rasa yang flat dalam hidup kita. Senang terus tiap hari akan hampa hidup kita. Depresi nanti lama-lama kalau senang terus. Orang-orang yang senang terus kan banyak bunuh diri tuh para artis. Kesepian jadinya. Kok senang terus ya? Gitu. Jadi bukan itu. Jadi ada 2 error merasa itu dan ini saya ingin betul-betul wanti-wanti ke Bapak Ibu bahwa nggak gitu kok, bukan gitu, serius loh. Jadi kenapa sedih itu jadi positif? Sedih itu membuat kita sadar harusnya bahwa ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saya ulangi lagi ya. Sedih itu muncul karena jadi mekanisme psikologi sedih. Karena ada harapan yang tidak sesuai kenyataan, maka kita sedih. Sedih, kecewa, karena ada apa? Ada harapan yang nggak sesuai kenyataan. Kok dia nggak nge-WA aku ya? Harapannya dia nge-WA, kenyataannya enggak. Kita sedih. Jadi sedih itu bukan berarti harus kita hindari, enggak. Sedih itu tanda dari Allah, dari Tuhan bahwa, oh kita punya harapan dan tidak mewujud di kenyataan. Tugas kita bukan banyak berharap, tugas kita harus banyak mewujudkan harapan, mewujudkan impian. Ketika Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat punya emosi sedih, perasaan sedih, mood-nya sedih, maka apa yang harus dilakukan? Bergerak untuk mewujudkan harapan. Ini gua punya harapan apa nih? Harus gua dorong apa kenyataannya supaya nyampe ke harapan. Maka bersyukurlah ketika sedih. Ya Allah, Engkau pemilik skenario. Dalam skenario yang ini, aku merasa sedih. Artinya, ya Allah, aku punya harapan lebih dari ini. Dan kenyataannya tidak seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan? Wujudkan dan dorong diri kita untuk bisa mencapai impian dan harapan dalam kenyataan. Salah satunya apa? Pandemi. Sedih, eee, penghasilan nggak seperti sebelumnya, atau kalaupun penghasilannya bertambah dan banyak, sedih nggak bisa banyak ketemu teman, nggak bisa berekreasi dan jalan-jalan. Berarti ada harapan yang nggak bisa mewujud di kenyataan. Apakah itu buruk? No, itu sinyal dari Tuhan bahwa kita harus kelola si perasaan ini. Sedih jadi bagus, positif. Kita bersyukur punya rasa sedih. Jijik. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kalau Bapak Ibu nggak dikasih rasa jijik, Bapak Ibu tidak akan bersih dan kotor. Jijik ini membuat kita mau membersihkan diri, mau cebok, mau untuk teliti dan perfeksionis dalam mengerjakan sesuatu, mau teliti, terampil dalam melakukan sesuatu. Ketika kita jijik, kita tahu bahwa ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya unwanted and undesirable state or condition. Jadi dikasih Tuhan rasa jijik, Allah tuh ngasih rasa jijik supaya kita sadar bahwa oke, I don't want this. Aku nggak mau kayak gini. Kita jijik sama koruptor. Aku nggak mau kayak gini. Ini nggak bagus buat aku. Ini nggak bagus buat negara ini. Kita jijik sama mereka, sama koruptor. So, jangan jangan korupsi. Rasa jijik ini bagus apa jelek? Bagus. Ya, sampai sini mudah-mudahan jelas. Marah. Marah itu artinya we are concerned about thing being fair. Kita tuh sangat concern bahwa sesuatu itu harus diperlakukan secara adil. Kalau kita diperlakukan tidak adil atau semena-mena, kita akan marah. Maka marah ini tanda bahwa kita sedang diperlakukan tidak adil. Keadilan adalah hal yang baik bagi kita. Maka marah nggak ada seseorang, aparat yang disiram disebut tidak sengaja. Kan lucu ya, gitu. Kalau teman Bapak Ibu sekalian marah terhadap hal itu ya wajar, karena we are artinya kita masih concern about things being fair. Kita concern tentang sesuatu itu diperlakukan dengan adil. Artinya keadilan masih ada dalam diri kita. Takut, rasa takut itu membuat kita waspada terhadap masa depan, membuat kita aware dan waspada dan lebih sigap. Takut bagus apa negatif? Bagus, gitu. Maka kita nggak usah ngejar-ngejar kebahagiaan. Kalau kebahagiaan apa? Bahagia itu artinya kita berada di ambang batas rasa. Kita nggak mungkin ngerasain lebih lagi. Memang setelah bahagia ada apa? Nggak ada. Maka bahagia itu ya ambang batas atas. Maka ketika kita bahagia, jangan seneng, tapi istighfar. Oh ini udah ambang batas atas. Bersyukur. Terima kasih udah dirasakan rasa bahagia, tapi ini udah ambang batas rasa. Nggak bisa lebih dari itu kan. Karena rasa cuma 5. Nah ini 5 rasa kita bukan untuk satu dihindari, satu dikejar, bukan. Tapi memang akan dipergilirkan dalam diri kita. Termasuk di era pandemi ini, mudah-mudahan kita lebih aware terhadap rasa, bahwa rasa ini akan Allah pergilirkan. Nggak mungkin selamanya bahagia.
selamanya marah, nggak mungkin. Dipergilirkannya lewat mekanisme tadi. Ada yang jadi emosi, ada yang jadi, feeling, perasaan, ada yang jadi mood. Mood yang ini membantu kinerja kebiasaan, perasaan ini, ada dalam pikiran, emosi ini respon sesaat terhadap satu stimulus dalam sebuah kejadian, gitu. Nah, ini akhirnya akan bervariasi ya, macam-macam ini mungkin kapan-kapan kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian error dalam komunikasi ini akan saya bahas di webinar seri saya nanti, tanggal berapa Juli ya kalau nggak salah, mungkin Bapak Ibu sudah lihat di flyer-nya, nanti kita akan ketemu lagi bahas soal komunikasi dan relasi di situ. Ini akan saya tampilkan gambar ini saya kasih teaser aja, supaya tergoda Bapak Ibu dan sahabat semua untuk terus bertahan mengikuti webinar harian, dimulai tanggal 22 Juni ini sampai nanti 11 Juli ya. Supaya Bapak Ibu semua yang masih awam terhadap psikologi, "Oh ini ya, psikologi ini asik banget ya," apalagi di psikologinya di Fakultas Psikologi Unjani, gitu. Asik banget.